Salam, selamat berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Agapitus Ruslim. Kali ini saya ingin mengkaji suatu tema dengan judul Campur Tangan Allah dalam Proses Evolusi pada waktu menciptakan makhluk hidup yang pertama di bumi. Tema ini mengacu pada gagasan alternatif tentang penciptaan, yakni penciptaan melalui proses emanasi, yang artinya Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui pancaran atau emanasi yang berasal langsung dari dalam diri Allah sendiri. Sedangkan gagasan penciptaan yang merupakan dogma gereja adalah gagasan penciptaan di mana Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan atau dari kekosongan menjadi ada, atau yang dikenal dengan istilah creatio ex nihilo. Tema ini berdasarkan sebuah pertanyaan yang oleh para ahli ilmu sains belum bisa memberikan penjelasan yang memadai tentang proses terjadinya makhluk hidup yang pertama di bumi atau makhluk hidup yang bersel satu. Walaupun kajian ini menggunakan data-data yang telah ditemukan oleh ilmu sains, tetapi kajian ini bukan merupakan kajian ilmiah. Hanya karena saya membuka diri terhadap keberadaan Tuhan yang telah menampakkan dirinya berupa cahaya dan panas pada sekitar 28 tahun yang lalu, sehingga saya menggunakan juga data-data dari ilmu sains untuk mendukung kajian ini. Dalam membahas tema ini melalui sebuah refleksi spekulatif, saya mencoba memasukkan campur tangan Tuhan dalam proses penciptaan, terutama penciptaan segala sesuatu melalui hukum alam yang dikenal dengan suatu proses, yaitu evolusi, yang menurut epistemologi ilmu sains tidak mengizinkan untuk adanya campur tangan Tuhan dalam proses penciptaan segala sesuatu di dunia. Uraian selengkapnya, nonton video ini sampai habis. Pada bagian awal kajian ini, perlu kita ketahui dahulu letak keberadaan Allah dan letak keberadaan dari seluruh ciptaan. Bahwa Allah berada pada suatu wilayah atau dimensi keberadaan Allah, yaitu dimensi yang tidak memerlukan ruang dan waktu, sebab Allah itu maha besar dan tidak terbatas. Sedangkan wilayah atau dimensi dari seluruh ciptaan sangat terbatas. Oleh karena itu, harus memerlukan ruang dan waktu atau terletak pada dimensi ketiga dan keempat. Apabila substansi diri Allah sebagai pusat alam semesta, maka lingkungan yang berada di luar substansi diri Allah adalah dimensi dari Allah sendiri yang tidak memerlukan ruang dan waktu atau tidak berwujud, dan di luarnya baru dimensi dari seluruh ciptaan yang memerlukan ruang dan waktu atau berwujud. Oleh karena itu, Allah tidak bisa diobservasi secara empiris, sedangkan seluruh ciptaan bisa diobservasi
atau diamati secara empiris atau secara kasat mata. Lalu, yang perlu diketahui juga adalah perbedaan antara tubuh fisik manusia dan tubuh fisik Allah. Jika tubuh fisik manusia tersusun atas materi atau berkodrat daging, maka tubuh fisik Allah tersusun atas energi murni. Sedangkan untuk jiwa ilahi Allah tersusun atas energi spiritual, dan jiwa manusia juga tersusun dari energi spiritual, sama dengan jiwa Allah, tapi kualitas jiwa ilahi Allah lebih tinggi atau lebih mulia, sebab jiwa ilahi Allah merupakan sumber dari seluruh jiwa ciptaan. Kalau pada episode kedua kali lalu telah dibahas tentang bagaimana caranya Allah menciptakan materi, pada episode kali ini saya akan membahasnya lagi agar lebih nyambung dengan tema yang akan dibahas pada kesempatan ini sebagai berikut. Mula-mula dari dalam tubuh fisik Allah yang merupakan energi murni terpancar keluar atau mengalami proses emanasi suatu sinar atau cahaya yang merupakan salah satu sinyal rahmat bersama sinyal-sinyal rahmat yang lain yang tidak terbatas jumlahnya, dipancarkan ke segala arah sampai ke area yang tidak terbatas. Ketika masih berada di area atau wilayah berdimensi Allah atau dimensi tanpa ruang dan waktu, cahaya tersebut tidak terlihat dan tidak terasa panas sebab tidak berwujud. Namun ketika tiba di area atau wilayah berdimensi dari seluruh ciptaan, baru cahaya itu bisa nampak sebab sudah berada pada dimensi ruang dan waktu yang berwujud. Dan sudah terasa panas serta berputar-putar menjadi padat, seolah-olah energi tersebut muncul dari kekosongan atau dari ketiadaan. Padahal sebenarnya cahaya tersebut terpancar langsung dari dalam diri Allah yang disebut proses emanasi. Adapun tujuan dari berputar-putar serta memadatnya energi tersebut menjadi satu kesatuan, yaitu supaya Allah dapat menerapkan hukum-hukum alam yang sudah dirancangnya secara baik, sehingga segala sesuatu tercipta melalui hukum alam. Sama seperti manusia, ketika memproduksi barang tertentu, tidak dikerjakannya secara manual, tetapi dengan membangun mesin pabrik terlebih dahulu, di mana mesin pabrik ini dapat dianalogikan dengan hukum alam. Atau Allah tidak menciptakan secara langsung sebagaimana keyakinan tradisional, misalnya penciptaan manusia pertama dari tanah liat dengan menggunakan tangan Allah secara langsung dengan menggunakan tangan secara langsung dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian. Sesudah itu, energi yang memadat tersebut meledak, membentuk bola api raksasa. Dalam ilmu sains, peristiwa energi yang memadat ini disebut singularity, dan peristiwa bola api raksasa dikenal dengan sebutan Big Bang. Setelah energi yang memadat ini meledak, kemudian mengalami
proses kondensasi menjadi materi. Hal ini sesuai dengan teori dalam ilmu sains, khususnya teori relativitas khusus dari seorang fisikawan terkenal bernama Albert Einstein, dengan formulasi rumusnya yang terkenal yaitu E sama dengan mc kuadrat. Artinya, energi bisa berubah menjadi materi dan juga sebaliknya, materi bisa berubah menjadi energi. Materi inilah yang akan menyusun planet-planet, bintang-bintang, matahari, dan berbagai macam benda angkasa lainnya, sehingga terciptalah suatu jagat raya yang maha luas dari kita sekarang ini. Setelah tahap 1 penciptaan materi sudah selesai, maka selanjutnya pada tahap yang kedua, Allah mulai menciptakan makhluk hidup yang pertama di bumi atau makhluk hidup yang bersel satu. Adapun bagaimana caranya Allah menciptakan makhluk hidup yang pertama di bumi, prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah planet bumi terbentuk, yang ada pada planet bumi hanyalah air, daratan, dan udara, serta berbagai jenis atom. Di bumi, terjadi proses berbagai macam reaksi kimia untuk membentuk molekul-molekul dari atom-atom penyusunnya. Pada suatu saat yang tepat, terdapat suatu kondisi yang memungkinkan untuk terjadinya suatu reaksi kimia yang menghasilkan molekul-molekul organik yang merupakan zat-zat yang berpotensi untuk menyusun tubuh dari makhluk hidup. Adapun molekul organik sederhana yang merupakan hasil reaksi kimia pada tahap yang pertama antara lain molekul asam amino. Di lain pihak, energi spiritual yang berasal dari jiwa ilahi Allah yang disebut roh merupakan salah satu jenis dari sinyal rahmat Allah yang terpancar keluar dari pribadi Allah melalui proses emanasi yang sudah sejak awal mula telah menyebar di seluruh jagat raya. Sebagaimana telah kami bahas sebelumnya, bahwa sinyal-sinyal rahmat Allah yang terpancar keluar dari dalam diri Allah sudah dipancarkan semuanya sejak dari awal mula ketika Allah membuka dirinya terhadap dunia luar. Dunia di luar diri Allah terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi Allah dan dimensi dari seluruh ciptaan. Ketika roh yang merupakan salah satu sinyal rahmat Allah yang terpancar keluar dari dalam diri Allah memenuhi seluruh muka bumi, maka sebagian roh ini diisolasi oleh sekumpulan materi organik yang berupa beberapa jenis asam amino menjadi satu kesatuan, di mana sekumpulan materi organik ini dapat menjadi momentum bagi persiapan untuk penciptaan atau proses untuk menjadikan suatu makhluk hidup, yaitu makhluk hidup yang pertama di bumi. Ketika sinyal rahmat berupa roh berpapasan pada suatu tempat yang mengandung secara lengkap sekumpulan materi organik yang memungkinkan untuk terjadinya suatu kehidupan, di mana sekumpulan materi organik tersebut memiliki kemampuan
untuk berkoneksi dan memahami kecenderungan dari roh yang paling utama, yaitu untuk bertumbuh dan berkembang menjadi roh yang lebih matang dan sempurna, yaitu berupa pribadi yang disebut jiwa. Maka langkah awal dari materi organik dalam mengikuti kecenderungan roh ialah dengan mengisolasi atau melokalisir sebagian roh. Setelah sebagian roh berhasil diisolasi oleh materi yang berupa sekumpulan asam amino, maka materi organik tersebut menjadi hidup. Roh yang sudah diisolasi atau dilokalisasi oleh sekumpulan materi organik langsung menjelma menjadi jiwa yang sederhana, lalu jiwa yang masih sederhana ini mengambil alih semua fungsi kehidupan dan langsung mengatur semua aktivitas kehidupan. Untuk pertama kalinya, proses kerja dari jiwa yang masih sederhana ini adalah membentuk protein dari sekumpulan asam amino untuk membentuk membran sel. Dengan demikian, terciptalah satu makhluk hidup berupa satu sel yang merupakan makhluk hidup pertama yang hidup di bumi. Satu makhluk hidup yang pertama, tubuhnya masih sederhana, hanya terdiri dari satu sel, memiliki ukuran mikroskopis, dan struktur selnya masih sederhana, di mana pada bagian luarnya masih berupa membran sel dan pada bagian dalamnya berupa cairan sel atau sitoplasma dengan beberapa organel sel dan bahan inti yang masih terendam di dalam cairan sel sebab intinya belum terbentuk. Demikianlah Allah telah menyelesaikan tahap kedua penciptaan, yakni penciptaan makhluk hidup yang pertama di bumi atau makhluk hidup yang bersel satu. Selanjutnya, perubahan dari makhluk hidup bersel satu ke makhluk hidup bersel banyak, lalu perubahan menuju ketumbuhan dan hewan, dan mencapai puncaknya pada manusia, akan terjadi melalui hukum alam yang sudah dirancang oleh Allah sendiri sebelumnya, yang dikenal dengan nama proses evolusi. Dalam ilmu sains, proses evolusi yang membahas tentang terjadinya makhluk hidup di bumi telah dikemukakan oleh seorang ahli biologi yang bernama Charles Darwin. Penciptaan makhluk hidup melalui proses evolusi dan bagaimana campur tangan Tuhan pada proses tersebut akan ditayangkan pada video berikutnya. Kesimpulan: perbedaan antara tubuh fisik manusia dan tubuh fisik Allah sebagai berikut. Jika tubuh fisik manusia tersusun atas materi, maka tubuh fisik Allah tersusun atas energi murni. 2. Sedangkan untuk jiwa ilahi Allah tersusun atas energi spiritual, dan jiwa manusia juga sama, yakni tersusun dari energi spiritual, tetapi kualitas jiwa ilahi Allah lebih tinggi atau lebih mulia sebab jiwa Allah merupakan sumber dari seluruh jiwa ciptaan. 3. Hukum alam yang secara presisi dirancang oleh Allah untuk mencipta seluruh makhluk hidup di bumi ialah hukum alam yang dikenal dengan nama
proses evolusi. 4. Proses terciptanya makhluk hidup yang pertama di bumi dengan campur tangan Allah terjadi sebagai berikut. Ketika sebagian roh Allah telah diisolasi oleh materi organik, lalu materi organik tersebut menjadi hidup. Selanjutnya, roh yang sudah diisolasi tersebut berubah menjadi jiwa sederhana, lalu mengambil alih seluruh fungsi kehidupan, sehingga terbentuklah satu makhluk sederhana yang disebut makhluk hidup yang bersel satu. 5. Makhluk hidup bersel satu mengalami perubahan menjadi makhluk hidup bersel banyak, menjadi tumbuhan, menjadi hewan, dan yang terakhir menjadi manusia, terjadi melalui proses evolusi. Akhirnya, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam.